Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri, kemudian pada Kepala BKN yang hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih pada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya saya akan menawarkan sekaligus minta persetujuan pada Bapak Ibu sekalian bahwa rapat kerja dan rapat dengar pendapat ini kita akan membahas tindak lanjut dari Perintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN, khususnya berkaitan dengan soal rancangan peraturan pemerintah. Dan kemudian bila perlu kalau ada hal yang lain nanti bisa kami persilahkan. Apa kita bisa setuju Bapak Ibu sekalian? Kemudian tentu kita harus membatasi rapat kita ini. Nanti rencananya jam 13.30 kita akan ada rapat lagi dengan Kepala BPIP. Apakah saya tahu kan rapat kita sampai pukul 13. Nanti kalau kurang kita perpanjang lagi. Setuju, Pak? Setuju. Bapak Ibu sekalian, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan salah satu isi dalam undang-undang itu adalah terdapat regulasi baru terkait dengan penataan tenaga kerja non-ASN. Kemudian ada juga masalah soal keberadaan KSN, kemudian hubungan resiprokal dengan ASN, TNI, dan Polri, banyak sekali. Ya. Nah, salah satu perintah undang-undang itu adalah harus ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah. Nah, sebenarnya ini udah lama sekali ini, Pak Menteri ini. Kalau harusnya April. Saya nggak tahu ini siapa yang melanggar undang-undang di antara kita ini. Saya waktu itu udah berapa kali minta, ya mulai sekretariat maupun sekjen mana draftnya. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu waktu itu menjanjikan kita konsenering dulu. Ya. Nah, ini sudah bulan Agustus, sudah lewat 4 bulan. Ya, sudah lewat 4 bulan. Kami juga baru menerima draftnya kemarin, berapa? 2-3 hari yang lalu. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan kenapa itu dan bagaimana kita memperbaikinya, karena ini amanat undang-undang. Batas terakhir itu kalau tidak salah 30 April. 30 April, sekarang sudah bulan Agustus. Dan sepintas yang saya baca, terutama concern kami dari awal di Komisi 2 soal penataan ASN, kemudian menyelamatkan Bapak Ibu tenaga honorer itu masih belum tegas. Bahkan mau diturunkan lagi ke peraturan menteri. Jadi tadi kami mintanya di undang-undang, ya, Kementerian PNRB minta gesernya ke peraturan pemerintah. Sekarang geser lagi peraturan menteri. Ini lama-lama urusan ASN ini ke lautnya. Ya kan? Jadi nggak paham rencananya seperti apa sebenarnya penyelesaian tenaga honorer ini. Ya. Jadi nanti coba dijelaskan seperti apa. Jadi ada beberapa poin nanti yang mungkin disampaikan juga oleh Bapak Ibu sekalian, anggota pimpinan dan anggota Komisi 2. Untuk itu kami persilakan pertama kali pada Saudara Menteri untuk memberikan penjelasan terhadap rencana penerbitan dan juga rancangan, ya, peraturan pemerintah yang terkait dengan turunan dari undang-undang tentang ASN. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI,
para anggota Komisi 2 DPR RI, PLT Kepala BKN, beserta hadirin yang berbahagia. Terima kasih Pak Ketua, di tengah kesibukan yang luar biasa berkesempatan untuk memimpin rapat pada kesempatan ini. Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPR yang terhormat, pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan beberapa isu penting terkait dengan RPP sebagai amanat dari Undang-Undang 20 2003 tentang aparatur sipil negara atau RPP manajemen ASN. Sebelumnya Pak Ketua, kami menyampaikan permohonan maaf karena penyusunan peraturan pemerintah ini ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama karena muncul berbagai dinamika di dalam proses pembahasannya. Lamanya proses tersebut juga dipengaruhi oleh banyaknya substansi yang perlu diatur di dalam satu peraturan pemerintah ini. Hal ini dikarenakan satu, proses administrasi penyusunan RPP manajemen ASN, kemudian kompleksitas RPP manajemen ASN yang memuat 22 mandat pengaturan dari Undang-Undang ASN, kemudian RPP manajemen ASN memuat transformasi yang menyeluruh sehingga perlu dilakukan simulasi dan mitigasi risiko, serta transformasi manajemen ASN berkaitan dengan kewenangan lintas sektor sehingga ini menyebabkan lama termasuk terkait dengan tunjangan dan seterusnya. Bapak Ibu pimpinan anggota DPR yang kami hormati, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait ruang lingkup RPP ini yang nanti secara teknis saya minta PLT Deputi SDMA untuk menyampaikan secara lebih rinci. Secara umum RPP manajemen ASN ini memiliki ruang lingkup yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, dan pengakuan serta pemberhentian. Manajemen ini diselenggarakan berdasarkan sistem merit dan dilaksanakan melalui platform digital manajemen ASN yang sedang kami rancang bersama BKN dan LAN yang sekarang sedang diuji coba, targetnya ke 10.000 pengguna dengan single sign-on lewat Inapas. Bapak Ibu pimpinan anggota DPR yang kami hormati, kami juga telah melakukan dan memformulasikan berbagai transformasi strategis dalam manajemen ASN. Salah satu substansi transformasi dalam RPP manajemen ASN adalah penyederhanaan proses bisnis pada beberapa isu manajemen ASN. Seperti semula terdapat 3 tahap dalam menetapkan standar kompetensi jabatan atau SKJ, melalui RPP manajemen ASN, SKJ akan ditetapkan oleh instansi masing-masing. Dalam proses pengusulan pembuatan jabatan fungsional JF, dahulu dibutuhkan 9 tahap, kini hanya 4 tahap. Dalam hal penilaian kinerja ASN, dahulu diperlukan 3 tahap, saat ini penetapan penilaian kinerja ASN oleh atasan langsung pejabat penilai kinerja. Dahulu beberapa layanan kepegawaian difasilitasi oleh lebih dari 1.000 aplikasi yang dikembangkan oleh masing-masing instansi pemerintah yang tidak terintegrasi. Kini layanan kepegawaian ini terintegrasi dalam satu platform terpadu, yaitu di Inagaf. Selain itu, Pak Ketua, kami sampaikan bahwa transformasi strategis juga terdapat pada setiap lingkup manajemen ASN, diantaranya 1. Pengadaan ASN. Kondisi saat ini setiap instansi menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta mengusulkan kebutuhan ASN tahun berikutnya kepada Menteri Pan-RB dan Kepala BKN paling lambat akhir bulan Maret tahun sebelumnya. Perubahan pengaturannya, pengadaan dilakukan secara fleksibel, penyelesaian tenaga non-ASN, ex-THK 2, tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN, dan pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, termasuk guru dan nakes, serta bidan pendidikan tahun 2023. Sehingga urusan bidan pendidikan yang kemarin sudah jadi masalah, sekarang juga telah kita berikan format penyelesaiannya, dan pengangkatan P3K paruh waktu. Pengaturan SDM dan PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, atau BLU, Badan Layanan Umum dan Organisasi dengan karakteristik tertentu. Kondisi saat ini pengaturan terhadap SDM pada PTNBH, BLU atau BLUD, pegawai setempat dan organisasi dengan karakteristik tertentu sesuai dengan pengaturan ASN sehingga sulit merekrut SDM sesuai kebutuhan. Perubahan pengaturannya adalah pengaturan terhadap SDM dan PTNBH BLU BLUD
pegawai setempat dan organisasi dengan karakteristik tertentu dapat dilakukan sesuai kebutuhan organisasi yang berasal dari tenaga profesional seperti dokter, dosen, atau pegawai setempat, tenaga ahli, dan sebagainya. 3. Pengangkatan P3K dalam mengisi jabatan untuk mendaftar PNS. Kondisi saat ini pengadaan P3K untuk mengisi JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan jabatan fungsional. 2. P3K tidak dapat melamar menjadi PNS jika belum menyelesaikan masa perjanjian kerja minimal 90%. Tetapi kemudian sekarang ada perubahan pengaturan di mana pengadaan ASN dapat dilakukan melalui mobilitas talenta, pengadaan P3K untuk mengisi JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, JPT pratama tertentu, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, dan P3K dapat melamar menjadi PNS jika sudah bekerja 1 tahun, serta mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit kerja di tempat bekerja saat ini. Yang keempat, pengembangan kompetensi ASN. Kondisi saat ini pengembangan kompetensi adalah hak bagi pegawai ASN dan belum terlihat kewajiban instansi dalam pengembangan kompetensi pegawainya. Peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi belum terkoordinir. Sekolah kader diproyeksikan untuk menduduki jabatan administrator. Perubahan pengaturannya adalah pegawai ASN wajib mengembangkan kompetensi dan instansi wajib mengembangkan budaya belajar, learning culture. Yang kedua adalah pembelajaran dapat dilakukan dengan pembelajaran lampau atau RPL dan pengalaman serta penyetaraan kompetensi seperti diklat kepemimpinan teknis dan sebagainya. 5. Status pangkat pada saat tugas di luar instansi. Kondisi saat ini PNS yang ditugaskan ke luar instansi pemerintah atau menjadi pejabat negara tidak dapat diakui hak-hak pegawainya sehingga tidak dihitung sebagai masa kerja dan tidak dapat kenaikan pangkat. Perubahan pengaturannya adalah PNS yang ditugaskan ke luar instansi pemerintah atau menjadi pejabat negara tetap diakui hak-hak kepegawaiannya atau argonya tidak di-freeze kepangkatannya. 6. Cuti pegawai. Kondisi saat ini, cuti melahirkan hanya diberikan bagi ASN wanita, cuti bagi P3K yaitu cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti bersama. 3. Cuti melaksanakan ibadah haji, masuk dalam kategori cuti besar, minimal masa kerja 5 tahun. Perubahan pengaturan, cuti melahirkan anak diberikan sesuai dengan Undang-Undang KIA di mana ASN pria diberikan cuti untuk mendampingi istri melahirkan. Cuti bagi P3K yang cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit, cuti bersama, cuti karena alasan penting. Dan yang ketiga, cuti untuk melaksanakan ibadah haji masuk dalam kategori cuti karena alasan penting, tidak ada minimum masa kerja. 7. Pemberhentian ASN. Kondisi saat ini tidak ada pemberhentian bagi ASN yang tidak berkinerja. Perubahan pengaturan pemberhentian karena tidak berkinerja jika predikat kinerja tahunan pegawai bernilai kurang 2 tahun berturut-turut atau predikat kinerja tahunan pegawai bernilai cukup 3 tahun berturut-turut. Berikutnya, digitalisasi manajemen ASN. Kondisi saat ini sistem layanan manajemen ASN yang belum terintegrasi. Ada ribuan aplikasi terkait dengan ini. Perubahan pengaturan telah dibangun digitalisasi manajemen ASN sesuai dengan mandat Undang-Undang 20 2023 melalui portal nasional terintegrasi dan interoperability sistem informasi aplikasi yang selama ini terpisah-pisah di Kemenpan RB, di BKN, dan lain, dan berorientasi kepada layanan ASN sentrik. Kedepannya, secara bertahap, aplikasi sejenis yang ada di KLD dapat diintegrasikan, dieliminir sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Integrasi dengan Digital ID atau INAPAS yang sekarang terus dilakukan uji coba sehingga lebih memudahkan ASN, lebih aman, secure karena satu pintu lewat INAPAS dengan Digital ID dibanding sekarang banyak pintu yang dari aspek keamanannya sangat rentan. 9. Bapak Ibu yang kami hormati, anggota DPR yang terhormat, pemerintah telah menyiapkan kebutuhan ASN tahun 2024 sejumlah 2,3 juta. Terdiri dari 429.108 untuk instansi pusat, 1,8 juta untuk instansi daerah, 6.000 CPNS lulusan sekolah kedinasan, dan kebutuhan instansi daerah terdiri dari 483.500 CPNS daerah yang akan dibuka untuk lowongan teknis 1,3 juta
P3K daerah yang akan dibuka untuk guru, nakes, dan teknis. Dari kebutuhan 2,3 juta tersebut, instansi pemerintah baik pusat dan daerah telah mengusulkan sebanyak 1.289.824. Sebagai tindak lanjut, Kementerian PAN-RB meninjau kembali dan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah, didapati beberapa isu seperti keterbatasan anggaran di instansi pemerintah, serta beberapa formasi yang seharusnya tidak diajukan karena akan terdisrupsi oleh teknologi. Hal ini mengakibatkan formasi yang ditetapkan dapat lebih kecil dibanding dengan usulan yang diajukan instansi pemerintah. Secara rinci, berikut ini merupakan usulan kebutuhan ASN per 27 Agustus 2024. Pada dasarnya pemerintah sudah mengupayakan penyelesaian non-ASN melalui 3 peraturan. 1. Kemenpan RB 347/2024 tentang mekanisme seleksi P3K 2024, Kemenpan RB 349/2024 tentang mekanisme seleksi pegawai P3K untuk JF Kesehatan, dan 3. Kemenpan RB 348/2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk JF guru di instansi daerah. Dengan demikian penyelesaian non-ASN ini sebenarnya tidak harus menunggu RPP selesai, tapi prosesnya telah berjalan. Pokok-pokok pengaturan yang diatur diantaranya dalam hal melamar melihat jumlah formasi, kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik. Pengisian formasi diprioritaskan secara berurutan bagi guru lulus tahun 2021 dan D4 Bidang Pendidikan 2023, ex-THK 2, non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah, guru yang aktif mengajar di sekolah negeri dan tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR yang kami hormati, seiring dengan penyusunan RPP manajemen ASN, Kementerian PAN-RB juga terus mematangkan digitalisasi manajemen ASN. Bapak Presiden telah meluncurkan GovTech Indonesia dengan nama INA Digital dengan SPBE Summit 2024 di Istana Negara pada tanggal 27 Mei 2024. Saat ini terdapat 9 layanan prioritas fokus transformasi digital ke depan pada layanan aparatur negara. Smart ASN merupakan bagian dari portal administrasi pemerintahan. Smart ASN akan menginteroperabilitaskan berbagai layanan pengelolaan ASN agar manajemen ASN menjadi lebih efisien. Layanan tersebut meliputi perencanaan, pengadaan, budaya kinerja, pengawasan kinerja, talenta, kompetensi, sampai penghargaan kepada pemberhentian ASN sekarang cukup melalui satu portal yang sangat efisien. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya nanti akan langsung disampaikan oleh Pak Abbas secara detail. Saya persilakan Pak Abbas. Izin Pak Ketua, terkait diizinkan Pak Ketua untuk melanjutkan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, Pak Menteri PAN-RB, Pak Pimpinan beserta anggota yang terhormat, Bapak Kepala BKN beserta jajaran, Bu Ses, Pak Deputi, dan Bapak Ibu sekalian. Izin Pak Pimpinan menyampaikan beberapa poin, khususnya terkait dengan penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Mungkin juga kami sampaikan bahwa memang dari sekretariat juga sudah menghubungi Bu Ses, namun dinamika dari substansi itu seringkali berubah-ubah. Jadi kami khawatir ketika disampaikan ke Bapak itu tidak update. Makanya begitu selesai kemarin pembahasan secara utuh, kami sampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM, baru kami sampaikan ke tim Bapak di sekretariat. Kami waktu itu langsung datang Pak, ketemu dengan Pak Samsur Rijal Pak, dengan tim juga berdiskusi beberapa hal. Nah, Apa, idealnya kenapa? memang Maksudnya kenapa? ya Pak, Diskusikan kenapa? ya kami sampaikan juga terkait dengan RPP yang sudah kami bahas. Dan Kapan? kami salaskan ke harmonisasi Pak. Kapan? Sudah 1 minggu yang lalu Pak ke beliau. Oh iya, baru 1 minggu kan? Iya, 1 minggu ya. Iya. Karena memang kami ingin secara utuh, karena kemarin itu perubahannya dahsyat Pak. Ya, Jadi sudah maksudnya pembahasan Bapak nggak usah berbagai gitu, klarifikasi seolah-olah Bapak melemparkan ke kami, enggak? Bukan Pak, tidak. Baru 1 minggu kan? Bukan Pak, baru Gitu. 1 minggu Pak. Iya. Makanya kami mau kirimkan waktu itu karena masih acak-acakan Ya, Pak. dan nggak resmi, saya Iya. nggak tahu sebagai Iya, ketua. baik, Pak. Gitu. Gitu. Kemudian yang kedua, memang tadi 30 April sesungguhnya
secara konsep yang secara utuh juga sudah ada, cuma memang kita harus rapat dengan PAK, Pak. Jadi panitia antar kementerian itu sudah kita lakukan sebelum adanya izin prinsip dari Sekretariat Negara. Ya, jadi 5 April itu kita sudah mendapatkan persetujuan prakarsa dari Bapak Presiden walaupun penetapannya dari bulan Oktober. Nah, sebelumnya itu juga kami sudah melakukan pembahasan dengan LAN dan BKN, Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Nah, dari proses ini maka substansi-substansi yang sudah dibahas, pada prinsipnya tadi yang 5 Februari itu kita sudah mendapatkan izin prakarsa termasuk penetapan PAK, karena itu aspek administrasi tadi yang disampaikan Pak Menteri yang harus kita jalankan. Dan pembahasan itu sudah dilakukan sampai dengan 15 Agustus 2024. Dan Pak Pimpinan, kami laporkan bahwa proses ini juga yang menentukan itu tidak Kemenpan sendiri, tapi ada BKN, ada LAN, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Hukum dan HAM, dan juga ada Kementerian Sekretariat Negara. Jadi setiap substansi itu dibahas secara detail. Ya, karena kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 20 itu, cantolan-cantolan beberapa yang detail itu kan sudah tidak ada, Pak. Jadi kita ini menafsirkan kembali kira-kira apa yang mau kita masukkan di dalam substansi manajemen ASN. Jadi perkembangannya bukan hanya dari aspek Kemenpan, tapi dari kementerian lembaga yang lain. Misalnya kita bicara penyelesaian guru, pasti akan melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu juga terkait dengan Kementerian Kesehatan. Jadi substansi itu akhirnya terjadi banyak perubahan-perubahan. Tapi alhamdulillah kami sudah mengirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk harmonisasi, Pak. Sehingga nanti penyelesaiannya akan lebih cepat. Nah, kemudian di dalam pasal ini cukup banyak di dalam RPP manajemen ASN ini, itu ada 8 bab dan 328 pasal. Nanti kami laporkan juga kepada pimpinan bagaimana penyelesaian untuk tenaga non ASN-nya, Pak. Kemudian ini kurang lebih ruang lingkupnya. Kemudian tadi dinamika yang disampaikan Pak Menteri, proses administrasi yang kami sampaikan, kita harus dengan PAK dan sebagainya. Tapi kami terima kasih kepada Pak Pimpinan karena sudah memberikan tenggat waktu sehingga ini lebih cepat dari regulasi sebelumnya. Ya, di mana regulasi dulu mandat Undang-Undang 5 itu 2 tahun tapi penyelesaiannya 5 tahun. Ini alhamdulillah dalam tahun ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan karena tadi ada mandat melalui undang-undang sampaikan Pak Pimpinan tadi supaya selesai 6 bulan. Makanya kami mohon maaf Pak, ini dari proses ini agak molor karena memang tadi kita harus mengakomodir juga beberapa masukan dari kementerian lembaga. Termasuk yang paling urgent adalah kompleksitas substansi yang harus kita selesaikan Pak. Karena misalnya tadi terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN, bagaimana bisa mengakomodasi tadi saran, masukan, dan arahan dari Pak Pimpinan dan anggota yang terhormat terkait dengan ini. Bagaimana penyelesaiannya dan sebagainya. Sementara dalam sistem perencanaan SDM itu dari mulai Januari harus sudah siap Pak. Jadi kalau kita menunggu payung hukum di dalam RPP ini kita tidak akan bisa selesaikan dan kita bisa akomodasi kepentingan untuk penyelesaian tenaga non-ASN Pak. Nah, hal ini tentunya karena kita masih ngacu ke dalam PP 11, maka Menteri Pan-RB memiliki kewenangan untuk mengatur regulasi itu. Dan di dalam regulasi itu sudah mengakomodasi untuk penyelesaian tenaga non-ASN. Tadi di 347, 348, 349, termasuk di dalam Permen Pan 6 tahun 2024. Juga termasuk terkait dengan kewenangan lintas. Dan bahkan ada yang mengusulkan, oke, kita selesaikan dulu semua gitu, tapi kami bertahan ini harus ada target nih. Ya, ada target di dalam undang-undang gitu. Nah, ini barangkali menjadi tantangan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ruang lingkup dari Undang-Undang ASN sebagaimana mandat di Undang-Undang 20 ini kita masukkan dari mulai perencanaan kebutuhan sampai dengan upaya administratif. Nah, Bapak Pimpinan yang terhormat, Pak Menteri, di dalam perencanaan kebutuhan di dalam Permenpan ini juga, ini mengakomodasi bukan saja tadi pengadaan secara nasional, tapi pengadaan juga bisa dilakukan melalui pengadaan instansi.
Contohnya misalnya saat ini ada P3K untuk JPT utama atau JPT madya, bahkan jabatan fungsional, itu bisa dilakukan melalui proses pengadaan tingkat instansi. Karena selama ini ada instansi-instansi yang merekrut P3K gitu, tapi alur prosesnya tidak melalui proses pengadaan ASN saat ini. Nah, soal sebab itu di sini ditegaskan ada fleksibilitas di dalam sistem pengadaan. Sekarang ini kita sedang melakukan CPNS, kemarin sekolah kedinasan juga sudah bisa dilakukan, dan nanti di bulan September Oktober ini untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, oleh sebab itu tadi pengadaan instansi itu mungkin menjadi salah satu solusi juga apabila di dalam sistem pelaksanaan pengadaan secara nasional ada jabatan-jabatan yang tertinggal, Pak, yang tidak terpenuhi, sehingga fleksibel Pak Pimpinan itu nanti bisa kita lakukan di sana. Nah, alur pengadaan ini mungkin nanti yang menjadi arah kebijakan kita, dan prosesnya juga bisa lebih mempercepat untuk kita mendapatkan ASN-ASN kita. Nah, selanjutnya juga pengaturan budaya kerja dan citra institusi, ini sudah ada nilai dasar di mana ini menjadi panduan bagi instansi dalam membangun perilaku dan budaya kerja di citra institusi. Nah, kegiatan-kegiatan ini wajib dilakukan ya untuk mewujudkan upaya internalisasi nilai-nilai dasar ASN, kode etik, perilaku di lingkungan instansi pemerintah. Nah, terkait dengan pengelolaan kinerja ini tadi disampaikan oleh Pak Menteri juga ada simplifikasi di dalam pengelolaan kinerja, dan pengelolaan kinerja ini nanti akan dikaitkan dengan penghasilan dari setiap aparatur sipil negara, sehingga kinerja itu menjadi bagian penting dasar di dalam sistem penggajian, pemberian insentif, dan termasuk juga pengembangan karir. Nah, oleh sebab itu kalau dulu yang dihukum itu adalah PNS yang nakal-nakal saja, kalau saat ini dengan penilaian kinerja saat ini yang PNS yang tidak berkinerja pun termasuk bisa mendapatkan hukuman tingkat berat, salah satunya diberhentikan dari aparatur sipil negara. Kemudian sistem karir yang dibangun adalah penyelenggaraan manajemen talenta. Jadi BKN nanti akan melakukan asesmen terhadap seluruh aparatur sipil negara, sehingga nanti kita punya basis data tentang talenta aparatur sipil negara. Sekarang ini secara bertahap sudah dilakukan pemetaan terhadap kompetensi dan kinerja dari aparatur sipil negara. Begitu juga basis di dalam PP ini, Pak Pimpinan, untuk teman-teman TNI. Jadi TNI bahkan Polri yang akan masuk ke dalam jabatan ASN, basisnya itu harus talenta-talenta di Polri. Jadi orang-orang terbaik yang dibutuhkan kompetensinya di aparatur sipil negara itu bisa dilakukan resiprokal terhadap kedua jabatan itu dengan keseimbangan antara jabatan satu dengan jabatan lainnya. Kemudian talenta itu tentunya basisnya dari kualifikasinya, ASN harus memiliki kualifikasi sehingga ada program tugas belajar, retensi, dan sebagainya. Termasuk juga kompetensi kinerja tapi dengan memperhatikan kebutuhan instansi pemerintah. Nah, dari program talenta ini maka pengisian jabatannya itu dilakukan melalui mobilitas talenta. Sehingga perpindahan jabatan tidak harus ketika ada gap kekosongan dalam satu jabatan, itu tidak harus melalui proses pengadaan CPNS. Tapi bisa juga menggunakan mobilitas talenta, bisa di dalam satu instansi, antar instansi, bahkan keluar instansi pemerintah. Nah, kemudian tadi karena kita ada platform digital Smart ASN, maka sistem pembelajaran ini diharapkan bisa keseluruhannya terintegrasi. Termasuk juga pengembangan kompetensi nanti yang akan dikembangkan dan dikelola oleh lembaga administrasi negara yang diberikan mandat untuk mempermudah akses pembelajaran bagi ASN. Nah, di sini melalui program platform digital Smart ASN tadi nanti akan banyak konten-konten pembelajaran, termasuk juga RPL, termasuk juga penyetaraan terhadap diklat kepemimpinan, diklat teknis maupun diklat fungsional. Sehingga nanti ASN itu tidak dibebani oleh 2-3 diklat sebagai syarat jabatan, tapi bisa disetarakan jenis jabatannya. Kemudian yang terkait dengan penghargaan dan pengakuan pegawai ASN, ini sejalan dengan Undang-Undang 20 2023, maka penghasilan kita akan lebih kompetitif tergantung kepada kinerja. Termasuk bukan saja aspek kesejahteraan itu menyangkut uang, tapi juga ada tunjangan, jaminan sosial, lingkungan kerja,
pengembangan diri dan juga bantuan hukum yang akan diberikan kepada aparatur sipil negara. Sehingga mungkin dengan penghargaan dan pengakuan pegawai yang lebih komprehensif ini akan menjadikan ASN kita lebih kompetitif, termotivasi, kemudian juga bisa memberikan jaminan terhadap kebutuhan dasar yang adil dan layak bagi aparatur sipil negara. Izin Pak Pimpinan, kami juga laporkan terkait dengan penegakan disiplin. Kami juga sudah sering membahas bagaimana kewajiban ASN kita untuk menjaga NKRI, untuk menjaga Pancasila, dan sebagainya, termasuk penekanan netralitas aparatur sipil negara, baik di pusat maupun di daerah. Dan bagi mereka yang tidak menaati kewajiban, maka akan dikenakan pelanggaran disiplin dan juga dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang diberikan. Di sini juga Pak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, dalam RPP juga mengatur bagaimana aparatur sipil negara yang akan mengundurkan diri. Jadi prosesnya juga di sini diatur sehingga nanti negara tidak rugi ketika dia sudah masuk, kemudian dia mengundurkan diri. Nah, bagi calon aparatur sipil negara yang berbuat curang, bahkan dia tidak boleh lagi dia melamar sebagai ASN. Akan tetapi bagi yang sudah masuk, kemudian dia mengundurkan diri, maka dia dalam 2 periode pengadaan tidak boleh mendaftar dulu Pak. Karena ini merugikan orang-orang yang di bawahnya yang harusnya dia masuk, dia menjadi tidak masuk untuk menjadi ASN. Kemudian ini pemberian tidak atas permintaan sendiri, ini juga masuk di dalam RPP ini, termasuk juga kita mengakomodasi di PP disiplin sebelumnya, ya, termasuk tidak boleh menjadi anggota atau pengurus parpol. Jadi di sini sudah ditegaskan hukuman-hukuman apa yang akan diberikan kepada aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran disiplin. Kemudian terkait batas usia pensiun, ini juga kami juga banyak mendengar dari kementerian lembaga yang lain. Terkait dengan jabatan pimpinan tinggi ini masih tetap 60 tahun, administrator itu 58 tahun, ya, termasuk juga pengawas, kecuali untuk jabatan fungsional ahli utama atau jabatan fungsional yang ditetapkan dengan undang-undang. Misalnya guru, dosen, jaksa itu masih mengikuti undang-undang sektor yang mengatur batas usia pensiun jaksa dan sebagainya. Kemudian terkait dengan pemberhentian sementara, kita juga memberikan ruang kepada ASN, ya, khususnya bagi mereka yang diangkat menjadi pejabat negara, komisioner dan sebagainya, itu tidak kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil, karena mereka itu penugasan Pak. Jadi kalau dia sudah jadi guru besar, maka ketika jadi pejabat negara maka akan kembali di usia 70 tahun. Agar apa? Agar kita tidak kehilangan para profesor Pak. Jadi kalau dulu pensiunnya 58 tahun, reform yang dilakukan oleh Pak Menteri salah satunya diberikan keleluasaan untuk tetap berkarya atau menduduki sebagai pejabat negara, tapi dengan batas usia pensiun di jabatan fungsionalnya, ya, baik jabatan fungsional ahli utama maupun dia guru besar. Nah, bagi pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka, maka apabila dia tidak diproses lebih lanjut, maka bisa diaktifkan kembali sesuai dengan lowongan jabatannya. Kemudian upaya administratif juga diberikan kepada aparatur sipil negara yang memang tadi dijatuhi hukuman, kemudian boleh menyampaikan keberatan. Ya, apakah itu keputusannya oleh pejabat penilai, maka diajukan kepada atasannya. Namun apabila keberatannya kepada pejabat yang berwenang, maka ini diajukan kepada pejabat pembina kepegawaian. Nah, dalam PP ini izin Pak Pimpinan, banding administratif melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian, saran dari BKN dan kementerian lembaga lain, ini tetap ada Pak, supaya proses sengketa kepegawaian itu tidak langsung ke pengadilan. Jadi akan diselesaikan dulu di internal instansi pemerintah. Sehingga ini juga akan meringankan tadi pengadilan ketika melakukan penyelesaian untuk itu. Ya. Kemudian yang terkait dengan perkembangan profil ASN ini barangkali Bapak Ibu sekalian, sebagaimana di awal sudah disampaikan bahwa penataan tenaga non ASN itu prinsipnya tidak ada PHK massal, tidak mengurangi pendapatan, menghindari pembengkakan dan sesuai dengan regulasinya. Karena harus sesuai dengan regulasi, maka Kementerian Pan-RB menyiapkan regulasi-regulasi ini di awal Pak. Ya, dan sesuai dengan PP 11 memungkinkan
Kementerian PAN-RB dalam hal ini Menteri PAN mengeluarkan regulasi terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN. Ditambah dengan penguatan dari Undang-Undang 20 2023. Nah, kebijakan ini tentunya fokus kita karena yang lebih besar itu guru dan nakes dan itu menjadi kebutuhan dasar, tentunya ini menjadi prioritas. Termasuk juga penyelesaian tenaga non-ASN yang memang sudah dimandatkan oleh Undang-Undang 20 2023. Nah, kalau kita lihat dari data non-ASN BKN ini, tentunya dari 2,3 juta itu 571.000 itu sudah menjadi PNS dan P3K. Tersisa itu 1,7 dari data non-ASN. Nah, sesuai dengan kesepakatan Pak Pimpinan dengan Pak Menteri PAN-RB, tentunya penyelesaian ini menjadi tanggung jawab, salah satunya Menpan menyiapkan kebijakan-kebijakan yang memang harus diselesaikan. Dan koordinasi ini juga kami sudah koordinasikan dengan Pusat, Kemendikbud, Ristek, Kemenkes, dan sebagainya. Nah, kemudian kami ingin sampaikan, Bapak Ibu sekalian, walaupun formasi tadi yang disampaikan bahwa tidak penuh, namun secara kebijakan ada 4 prioritas yang dilakukan, Pak. Yang pertama, XTHK 2, pertama non-ASN yang terdaftar di database BKN, yang ketiga adalah tenaga non-ASN yang masih aktif bekerja, Pak. Jadi yang aktif bekerja itu tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti tes. Dan tes ini nilainya itu tidak menggunakan nilai ambang batas, tapi menggunakan peringkat terbaik. Sehingga yang harus kita dorong itu adalah pemerintah daerah supaya mengumpulkan tenaga non-ASN-nya yang aktif bekerja untuk bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Ini dasar-dasar hukumnya ini sudah kita siapkan karena kalau kita menunggu di RPP itu, kami khawatir ini tidak ada payung hukum untuk penyelesaian tenaga non-ASN, Pak. Walaupun tadi kami sepakat arahan Pak Pimpinan seharusnya ada di dalam RPP manajemen ASN. Namun ini saran bukan hanya dari kami, tapi juga dari tim PAK, Pak. Ini harus kita selesaikan lebih dulu sehingga dengan kewenangan Menteri PAN-RB ini kita bisa selesaikan. Barangkali ini Pak Pimpinan, Pak Menteri yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ketua, kami kira ini. Terima kasih. Mungkin nanti Pak Kepala BKN. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara Menteri, selanjutnya dari BKN yang sampaikan, silakan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pimpinan serta para anggota Komisi 2 DPR RI, yang terhormat Bapak Menteri PAN-RB, yang saya hormati seluruh pejabat pimpinan tinggi Madya, Kementerian PAN-RB dan BKN. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, insya Allah kebahagiaan dalam rangka mengikuti rapat dengar pendapat antara Kementerian PAN-RB, BKN, dan Komisi 2. Bapak Pimpinan yang saya hormati, perlu kami sampaikan tambahan sedikit kaitannya dengan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Jadi pada prinsipnya BKN diberikan kewenangan menurut RPP itu ada beberapa substansi yang kiranya bisa memberikan penjelasan yang berkaitan dengan regulasi yang bersifat teknis, mulai dari pengadaan, kinerja, disiplin, dan pengawasan pengendalian. Kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan bahwasannya sambil menunggu ditetapkannya peraturan pemerintah, BKN juga sudah menindaklanjuti peraturan Menpan dan surat edaran Menpan yang tentunya bisa menyelesaikan permasalahan atau mandat dalam undang-undang karena memang apabila tidak diterbitkan Permenpan maupun SE-nya tentu akan mengalami stuck dalam pelaksanaan pembinaan aparatur sipil negara. Sehingga BKN menindaklanjuti dengan regulasi yang bersifat teknis, terutama kaitannya dengan pengadaan CPNS, P3K yang mulai hari ini sudah dilakukan pendaftaran bagi para pelamar dan nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan seleksi kompetensi dasar
kompetensi bidang dan seleksi lainnya yang diperlukan. Yang berkaitan dengan pengawasan pengendalian, tentu kita sudah mempersiapkan untuk pengalian tugas fungsi dari Komisi Aparatur Sipil Negara ke BKN, terutama mengenai pengawasan sistem merit, netralitas pegawai negeri sipil, dan kode etik. Juga dalam rangka pemberian rekomendasi seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi. BKN juga sudah mempersiapkan dari sistem teknologinya untuk pembangunan manajemen talenta, kemudian juga untuk portal karir PNS, juga persiapan untuk pemindahan ke IKN. Jadi semuanya sudah kita siapkan sambil menunggu ditetapkannya peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Tentu untuk menindaklanjuti ini kami bersama dengan Pak Menteri dan jajaran Kemenpan RB selalu berkoordinasi untuk bisa mengisi dan membuat regulasi-regulasi yang diperlukan sambil menunggu sekali lagi ditetapkannya peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Demikian Bapak Pimpinan yang saya hormati. Tambahan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Kepala BKN.